Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya dimanapun teman-teman sekalian berada. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara memulai usaha sembako sederhana di rumah dan cara mengolahnya agar usaha sembako kita sukses. Memulai usaha jualan sembako di perumahan ini menjadi alternatif pilihan usaha sampingan untuk menghasilkan tambahan, bahkan menjadi mata pencaharian utama. Beberapa pertimbangan menjadi alasan membuka usaha sembako di rumah, di antaranya tidak perlu biaya sewa ruko dan bisa dijalankan sambil mengerjakan pekerjaan rumah, dan memudahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa diperoleh dari toko sendiri tanpa harus keluar rumah membeli kebutuhan sehari-hari. Memulai usaha sembako dengan modal kecil. Jika tidak sewa ruko, berarti usaha sembako bisa dengan modal kecil. Perkiraannya kemungkinan membuka usaha sembako dengan modal 5 juta pun bisa dijalankan. Untuk memulai usaha warung sembako sebenarnya mempertimbangkan juga area sekitar. Kita memperkirakan kebutuhan sehari-hari warga sekitar perumahan tempat Anda membuka sembako. Untuk awal memulai, catat kebutuhan untuk menganalisa. Di sini modal bisa menyesuaikan. Yang difokuskan adalah bagaimana memutarkan uang melalui usaha sembako seefektif mungkin. Dengan modal kecil, kalau manajemennya cermat, usaha sembako juga bisa berkembang. Yang terpenting, persediaan produk lengkap meski stok terbatas, tetapi kebutuhan warga lingkungan sekitar perumahan terpenuhi. Dibutuhkan ketekunan ketika membuka usaha dengan modal kecil. Misalnya, ketika penjualan bagus karena stok tiap produk terbatas, berarti Anda harus rajin belanja kulakan agar stok tetap terjaga. Selanjutnya, lakukan analisa sekitar perumahan. Ketika sudah ada toko sembako di sekitar perumahan, kemudian jaraknya berdekatan, ini menjadi pertimbangan. Solusinya mungkin selektif dalam memilih produk yang dijual, atau toko sembako yang Anda jual ada perbedaan. Untuk awal, lakukan pencatatan untuk mengetahui kebutuhan warga dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Ini dijadikan dasar untuk mengetahui stok barang yang dijual. Tujuannya adalah stok terjaga. Pembeli tidak kecewa karena setiap pembeli barangnya ada. Misalnya, dalam sehari gula pasir habis 15 kilo, maka stok yang tersedia setiap harinya ada 15 kilo. Jika hari itu laku 10 kilo, maka pada hari itu belanja gula 10 kilo agar persediaan stok tetap terjaga. Begitu juga dengan produk lainnya. Kemudian, cara sukses dagang sembako. Yang pertama, persediaan barang yang dijual lengkap. Jika modal terbatas, mungkin bisa disiasati dengan pengaturan stok barang. Mana barang yang kurang laku, stok sedikit saja. Misalnya, 2 kali dari produk terjual. Ketika persediaan barang lengkap, orang tidak perlu lagi membeli sesuatu dari satu toko ke toko lain. Ini hal yang bikin orang malas. Jadi, ketika toko itu lengkap, meski harganya sedikit lebih mahal, akan menjadi tujuan si pembeli. Yang kedua, penataan yang memudahkan orang mencari barang. Ini juga faktor terpenting, karena orang seringkali melihat-lihat barang yang ada meski tidak membeli pada saat itu. Dan sewaktu membutuhkan, orang balik lagi karena tahu di toko sembako tersebut menjual apa yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga, pelayanan yang ramah. Raut muka dan cara berkomunikasi dengan pembeli juga menjadi faktor kunci sukses. Ketika pembeli merasa disenangkan dengan pelayanan yang cepat dan komunikasi yang ramah,
Ini sebuah jalinan yang bagus antara pembeli dan penjual, dan jika terus-menerus, ini sebuah cara membangun pelanggan. Yang keempat, modal. Modal ini menjadi kunci sukses. Mengingat untuk persediaan barang yang lengkap juga butuh modal yang tidak sedikit. Meski dapat disiasati dengan pengaturan stok barang, modal ini untuk awal bisa dimulai dari kecil. Seiring berjalannya usaha, ketika usaha berkembang bisa diambilkan dari untung penjualan yang tidak digunakan terlebih dahulu, tapi digunakan untuk mengembangkan seperti melengkapi barang dan stok. Yang terakhir, dan merupakan yang terpenting ialah berdoa. Mengharap usaha sembako agar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdoa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Memohon agar toko sembakonya hasilnya diberkahi. Kesuksesan kehendak Allah. Hasil usaha ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau sudah bekerja keras, toko lengkap. Kalau tidak diridhoi bisa terjadi ada saja masalahnya. Modal menyusut, penjualan sepi, dan lainnya. Demikianlah pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.